Assalamualaikum, Dek. Kita masuk ke episode 3 ya, dari morfologi bakteri. Nah, sekarang kita akan mempelajari bakteri ini ternyata diklasifikasikan lagi ya berdasarkan cara dia menyerap zat warna. Ya, zat warna yang kita pelajari adalah zat warna Gram. Ya. Nah, ada satu ya positif dan dua negatif. Positif ini dia artinya menyerap zat warna pertama. Zat warna pertama itu zatnya warnanya ungu, jadi hasilnya adalah warnanya ungu atau biru ya. Kemudian kalau yang negatif itu menyerap zat warna yang kedua, yaitu merah ya. Nah, ada penyebab mengapa mereka menyerap zat warna pertama dan yang kedua. Nah, salah satunya ya, karena kalau untuk gram positif rata-rata semua bakterinya punya dinding sel tebal. Nah, namun dia hanya memiliki membran selnya satu lapis. Bisa dibayangkan kalau tebal ya, otomatis yang diserap itu misal kayak banjir ya, dinding, jadi airnya menyerap ke dindingnya ya, atau tidak sampai masuk ke dalam karena tebal kan dindingnya. Beda lagi dengan negatif, dindingnya tipis, dua lapis. Nah, akhirnya zat warna yang kalian bayangkan itu banjir ya, menembus sampai ke dalam. Nah, seperti itu. Loh, kalau menembus sampai ke dalam harusnya warnanya ungu juga. Enggak, karena kalau menyerap sampai ke dalam otomatis tidak kuat di dinding-dinding di layer-layer. Akhirnya ketika dikasih alkohol itu akan luntur ya, luntur seperti itu. Apalagi tipis, mudah membentuk pori-pori. Akhirnya zat warna pertama luntur, masuklah zat yang kedua. Gitu. Next, kemudian ada penyebab lain ya selain itu tadi yang Burhama sebutkan. Ini sebenarnya terlalu banyak atau gimana. Namun ini sempat ditanyakan dek waktu ukomnya kakak kelas, apa bedanya gram positif dan negatif. Nah, sampai seperti itu. Nah, kakak kelas jawab yang dinding-dinding tadi tipis, dua lapis, selapis gitu kan. Namun karena namun karena masih banyak ya penyebab kenapa dia menyerap zat warna pertama dan kedua dan ada perbedaan yang lain. Nah, kita juga harus pelajari nih ya. Jadi kalau gram positif ya, kita lihat dia ternyata dinding gram positif ya, dia lebih tipis lemaknya dibanding gram negatif. Nah, ini lihat gram negatif jumlah lemaknya tuh hampir 22% lebih banyak dibandingkan gram positif ya. Nah, ini makanya apalagi dia mengandung lipopolisakarida nih. Nah, lipo lemak ya. Beda lagi sama gram positif, dia Dia adalah asam teikolat ya. Nah, ini ya antara ketebalan, kemudian lemak dan lain-lain ini menyebabkan dia itu peka dan tidak peka terhadap antibiotik ya. Peka atau disebut juga sensitif. Kalau tidak peka itu resisten atau tahan ya, diingat-ingat ya. Misal kalau cara enaknya gini, kalian ada orang sensitif, iya sensitif, jadi belum ngomong aja dia udah ngerti atau dia udah sedih duluan kayak gitu ya. Pokoknya sensitif gitu orangnya. Nah, sama nih kalau kuman sensitif, jadi dikasih antibiotik aja dia udah dead, udah rusak dinding selnya. Nah, itu namanya peka atau sensitif ya, seperti itu. Nah, ini kalian lihat nih, gram positif yaitu dia lebih peka sama penisilin, artinya dia nggak tahan sama penisilin. Tapi gram negatif lebih tahan. Nah, ini gimana sih panahnya. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi namun gram negatif ini lebih peka terhadap streptomisin. Antibiotik ada namanya streptomisin. Tapi gram positif tidak peka. Ya, tidak peka, dia lebih tahan gitu. Nah, gram positif juga lebih tahan dibandingkan gram negatif kalau ada gangguan fisik ya. Gangguan fisik misal kayak apa ya? Mungkin kalau kuman itu gangguan fisiknya itu dia kena karena pH yang tidak normal ya, kayak gitu kan. Kemudian di lingkungan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau gram positif dia lebih
kuat ya dibandingkan gram negatif gini ya. Terus ada lagi gram positif lebih tahan sama kondisi yang alkali alias basa ya. Ketika ditambahkan KOH 1% dia lebih tahan. Tapi gram negatif bahkan lebih kuat nih ketika alkali yang pekat ya. Alkali pekat berarti lebih dari 1% ya, bahkan sampai 100%. Nah itu dia lebih resisten, lebih kuat gitu ya. Ada lagi apa ya Dek ya, kemudian ini yang terakhir nih tentang toksin. Nah tentang toksin ada pertanyaan waktu UKOM itu, toksinnya gram positif apa, toksinnya gram negatif apa, itu asesor pernah tanya ya. Kalau gram positif ada endotoksin dan eksotoksin, kemudian gram negatif endotoksin, apa bedanya Bu? Nanti kita belajar lagi ya, tapi singkat cerita mereka adalah toksin yang berbeda, stabilitasnya dia pada kondisi yang panas itu beda lagi ya, berbeda. Kemudian endotoksin itu satu info untuk kalian, kalau kuman mati ya, kena antibiotik dia mati, ya udah mati, tapi toksin yang dalam tubuhnya masih aktif. Nah itulah endotoksin ya, jadi masih bisa membuat hospes atau inang itu merasa kesakitan, misal mules atau pusing atau gejala-gejala yang ditimbulkan itu masih ada ya. Next, kemudian lanjut tentang, nah ini dia contoh gambar ya, gram positif kokus. Nah seperti Bu Rahma sampaikan, entah lupa Bu Rahma lupa udah disampaikan apa belum ya. Jadi rata-rata ya, rata-rata bentar. Nah ini kan bulat ya, kalian lihat ya, ini sediaan Bu Rahma bikin sendiri waktu zaman kuliah, jadi kameranya jelek. Coba ini susunannya apa nih kalau kayak gini Bu? Ini ada yang berdua-duaan loh, ini ada yang berderet loh. Mana ya berderet ya, tidak tampak ya, mungkin ini berderet. Nah ini, terus ini ada yang gerombol 4-4 loh Bu gitu kan. Terus ini disebut apa? Nah ini lihat kalian dominannya yang mana. Kalau dominannya seperti ini ya, kalian lihat kan dominan kan yang bulat gede-gede ini, berarti apa? Menggerombol artinya dia masuk golongan ya, stapilococcus ya gitu, bergerombol. Nah untuk info kalian lagi ya, kebanyakan kuman itu kalau kokus itu gram positif ya, diingat-ingat kalau kokus itu gram positif. Nah kalau saya ulangi, kalau gram positif dia kebanyakan kokus. Nah gitu ya. Apakah ada Bu gram negatif tapi kokus, gram negatif tapi kokus? Nah ada ya, seperti contohnya adalah GU. Nah yang menyebabkan kencing nanah ya, dia bulat tapi menyerapnya warna merah. Nah kayak gitu ya. Tapi nanti Dek, kalau kalian UKOM, sejauh kalian nanti di SMK sini, kemudian ketemu ya warna merah ya, warnanya merah, merah, kok gini ya, ya udahlah, warna merah tapi bunder. No, gimana Bu ini? Nah ini tolong kalian harus tetap melaporkannya adalah dia tetap gram positif, dia gram positif kokus gitu ya melaporkannya ya. Jadi gini ya, diingat-ingat, karena kalau sejauh yang kita pelajari nanti kumannya itu yang umum-umum, nggak ada GO, nggak ada ya. Jadi ketemu bulat merah itu kalian laporkan gram positif kokus. Karena apa Bu, kok penyebabnya kayak gitu ya? Karena pengecatan yang tidak adekuat ya, kalian melakukan kesalahan, misal penyerapannya zat warna pertama nggak maksimal karena waktunya kurang, atau pelunturannya terlalu banyak zat pelunturnya, atau nah penyebab utamanya nih tak kasih tahu, mikroskop yang standar itu harganya berapa? 25 juta. Mikroskop kalian berapa? Lumayan, dapat 5 juta, dapat satu ya, satu itu 5 juta yang produknya Cina itu. Nah tetap bisa mengamati perbesaran 1110 itu tetap bagus. Namun kadang-kadang ada kesalahan ya, kesalahan penampakan yang ternyata setelah dikonfirmasi itu saya pakai mikroskop yang bagus itu beda. Nah seperti itu ya.
Aduh, Kak Burama bulat nggak sih jelaskannya? Nanti kita ulangi lagi deh. Nah, next kemudian kita bicara tentang gram negatif. Nah, aduh kok gini sih. Maaf. Ini ya, gram negatif batang. Bukan batang anu ya. Jorok ya, batang. Batang ya. Diingat-ingat lagi, tadi adalah gram positif, kokus itu udah gandengan ya. Kalau negatif juga gandengan, gram negatif batang itu sudah umum banget, umum ya, umumnya adalah gram negatif itu batang. Apakah ada Bu ya gram negatif tapi bulat? Nah, gram negatif tadi udah ya, gram negatif atau bulat tadi adalah GO ya. Adakah yang gram positif tapi batang gini loh? Nah, gram positif tapi batang ada ya, namanya difteri. Pernah viral tahun 2000 berapa ya, 2017 2018 kakak kelas kalian vaksin difteri ya. Tapi difteri ini juga kadang-kadang kokus juga, Dik. Nah, itu tergantung dia koloninya dari mana ya. Dia koloni lama atau baru dan seterusnya ya. Ini juga kalian lihat, ini kayak nggak nampak, tapi kalau sensitif ya kalian peka lihatnya itu dia batang. Beda ya sama kokus panjang, Pak. Kalau kokus kan bulat-bulat, ini memanjang kayak gini. Kayak seret. Nah, gini. Nanti kalian bikin sediaan pasti lebih bagus, karena ini gambaran waktu Burama kuliah, kamera juga masih jelek, Burama belum sempat ganti ya. Diingat-ingat ya, kalau ya diingat-ingat, fokusnya adalah biar kalian ingat lagi, pokoknya kalau gram negatif itu kebanyakan adalah batang. Nah, tapi ada juga yang gram positif tapi batang, yaitu tadi difteri tadi ya. Tapi nanti kalau kalian ketemu di mikroskop kalian, nah kalian harus tahu loh Bu, ini batang tapi kok warnanya ungu. Nah gitu kan, itu kalian harus lebih sensitif lagi. Gimana Bu taunya? Ini lihat sampel apa ya. Kalau sampel dari swab anal ya, dari anus atau feses, itu otomatis gram negatif ya, gram negatif batang. Jadi harus tahu dia sampel apa. Nah, kalau kecuali dari sampel tenggorok ya, kayak difteri tadi. Difteri kan nyerang saluran nafas ya. Itu berarti ada sesuatu yang istimewa nih. Bakterinya beda nih. Nah, mungkin saja difteri. Lanjut, kenapa kok pewarnaan gram itu penting sekali? Apa sih reagennya? Reagennya adalah ini ya, Dek ya. Jadi kalian bisa singkat alas ya, alas seperti ini nanti. Namun kalau di lab kita karena AUCV tidak ada, bisa diganti dengan gentian violet ya. Jadi kalian singkatannya G ya. Wait, tak tulis ya. Gentian violet. Nah, ini tulisannya. Warnanya ungu, violet itu kan ungu. Gitu ya, gentian violet. Jadi nanti kalian nyingkatnya adalah glass. Nah, gitu ya. Terus ya, jadi pertama adalah pengecatannya dengan warna-warna ungu ya, violet, bisa gentian violet atau AUCV atau amonium oksalat kristal violet. Dia mewarnai semua kuman, semua diwarnai ungu. Tidak kenal dia bakteri positif atau negatif dulu. Nah, kemudian setelah dibilas Aquades ya, dengan menit-menit tertentu ya, kita nanti belajar pewarnaan ya. Fokusnya sekarang warnanya apa dulu. Jadi ada waktu-waktunya. Nah, yang warna pertama ini kemudian dibilas air, masuk ke cat yang kedua, Lugol. Nah, fungsinya Lugol, dia mengikat zat warna pertama sama dinding sel. Jadi direkatkan sehingga ono kelet Lugol. Nah, apakah dia cukup kuat atau tidak? Taunya adalah dari reagen yang ketiga, yaitu aseton alkohol. Bisa nggak Bu diganti alkohol 70%? 90% boleh, 95% boleh. Nah itu ya, pokoknya alkohol. Dia nanti cara kerjanya adalah membentuk pori-pori pada dindingnya. Bener nggak melekat? Kalau melekat otomatis tidak akan luntur warnanya ya, tidak akan mudah terbentuk pori-pori sehingga dapat menyerap zat warna yang pertama tadi. Namun kalau luntur ya,
zat warna pertama hilang, yang terserap adalah zat warna kedua, safranin. Ya, ini ketutupan sama toa, safranin. Kalau tidak ada safranin bisa diganti fuchsin. 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 Kayak orang bersin. Fuchsin. Gitu ya. Fuchsin. Ya, warnanya merah sehingga dia memberi warna yang kedua. Warnanya merah ya, merah, bukan ungu atau biru. Nah, seperti itu. Udah Dek, jelas ya, gitu aja. Nah, ini gram positif song kemarin kita udah nyanyi bersama. Terus selanjutnya kita kenalan sama gram negatif. Nah, kemarin di lagu adalah semua gram positif. Nah, ini semua gram positif ya. Semua gram positif. Nah, bahkan ya difteri, Clostridium. Nah, ini Clostridium ya, kalian inget ya. Clostridium ini bentuknya batang ya. Clostridium, Bacillus ya. Ini dari Bacillus sampai Clostridium difficile itu batang. Tapi dia gram positif. Nah, gitu ya, batang gram positif. Nah, difteri juga nih. Oh ya, lupa. Difteri juga ini ya, dia gram positif. Next, kemudian lanjut kita kenalan sama gram negatif. Ya, yang menyerap warna apa tadi? Merah. Merah. Jadi apa saja? Ada Escherichia coli ya, atau E. coli. Kemudian Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas. Nah, ini yang unik, dia memberi warna, pigmen warna hijau biru, kadang-kadang hitam juga. Yersinia ini yang pernah viral, yang pernah jadi pandemik pada dulu, yang the Black Death. Makanya labnya di daerah Malang pokoknya Dek ya, Malang atau mana sih, Bromo pernah ke sana tapi nggak ngerti wilayahnya termasuk mana ya, pokoknya masih kaki Gunung Bromo gitu loh Dek, tapi tulisannya kunjungannya ke Malang, aku juga bingung. Itu Black Death ya, jadi Yersinia pestis. Genusnya namanya Yersinia, spesiesnya namanya pestis, penyebab pes. Bukan pes sepak bola, main pes ya. Pes. Nah, ini ditularkan melalui ya, ada tikus punya kutu ya, kutu atau pinjal tikus. Jadi tikus punya kutunya punya kuman gitu loh Dek. Nah, seperti itu. Nah, kutunya bisa loncat ya, otomatis bisa menular ke manusia gitu. Sampai sekarang itu lab yang khusus pes ini ada ya, masih ada sampai sekarang. Labnya gede di gunung, di pegunungan, karena di daerah pegunungan situ tikusnya gede. Selain itu di sana kan tempat masih ada ya orang sesajen kayak gitu, jadi makanan-makanan itu yang jadi sarang atau makanan dari tikus. Seneng kan tikus sama makanan sisa-sisa makanan. Ini terakhir ya. Oh ya, terakhir Dek, singkat ya ini. Bakteri dikelompokkan juga berdasarkan cara dia bertahan terhadap suhu ya. Suhu. Nah, ini rata-rata kuman bisa optimal tumbuh pada 37 derajat alias suhu tubuh manusia. Ya, normal kita kan 37 kan ya. Nah, tapi ada ya kuman yang bisa tumbuh dan bertahan pada suhu 0 sampai 30, namanya sikrofil, atau 15 sampai 55 namanya mesofil ya, tengah-tengah, atau panas termofil. Nah, seperti itu. Ini bahkan ya yang 0 derajat ini kan artinya dingin loh, kok bisa ya tahan ya, beku dong. Bisa di es batu yang air mentah itu loh Dek, bisa. Makanya ada ya namanya traveler disease, traveler atau orang luar negeri kalau ke Indonesia minum es cendol, es buah, es apa gitu, itu sakit perut. Nah, itu bisa jadi di situ ada E. coli atau salmonella. Tapi kebanyakan E. coli ya, salmonella gitu ya, gitu. Kemudian lanjut, nah ini yang terakhir ya, beneran terakhir, literally terakhir. Nah, kalian perhatikan ini, kita nggak usah hafalan tapi dari kata-katanya aja udah hafal, udah ngerti ya.
Klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Saya tak ganti warna biar fresh. Apa ya, warnanya kuning aja ya. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, apakah cuma manusia yang butuh oksigen? Tidak. Ternyata sel kecil ini juga butuh oksigen. Ya, tapi ada juga yang bisa tahan nih sama yang oksigen rendah itu, atau harus nggak ada oksigen, maunya CO2 gitu ya. Kalian perhatikan ada kata-kata obligat. Obligat. Nah, apa itu obligat? Obligat itu artinya adalah mutlak, wajib, harus. Mutlak atau wajib ya. Jadi kuman itu obligat, mutlak sama anaerob. Jadi kalau kena oksigen dia dead ya, atau dia tidak bertahan lama lah. Nah, contohnya ini Clostridium tetani. Nah, ini. Tapi dia untungnya tetani ini bisa jadi spora ya, bisa bertahan membentuk spora meskipun oksigen tinggi ya. Seperti itu. Kemudian kalau ini obligat aerob. Nah, ini coba kalau aerob berarti dia harus ada atau perlu oksigen gitu ya. Beda lagi sama ini O2 toksik. Jadi kalau ada O2 malah dia tuh toksik. Nah, gitu ya. Kayak anti gitu sama O2 ya. Seperti itu. Terus sudah ya, jadi obligat itu bisa dipahami wajib, mutlak. Nah, tergantung kata-kata setelahnya, anaerob atau aerob. Kalau aerob oksigen, anaerob O2 ya. Obligat anaerob maunya O2. Kalau kena oksigen dia dead ya. Next, kemudian yang selanjutnya adalah ini nggak perlu hafalan, tapi nanti kalian bisa pahamin. Ya ungu aja. Nah, ini aerotoleran. Ada istilah toleran. Kok nggak jelas sih? Ada istilah toleran. Nah, kalau di sini ada istilah fakultatif ya. Nah, bedanya apa? Nah, ini toleran, dan kalau toleran ya di depannya kata-katanya aero toleran. Jadi dia itu toleran terhadap O2 ya. Toleran terhadap O2, tapi dia sukanya atau lebih sukanya ke yang anaerob alias yang CO2 gitu loh. Ya kayak kalian, aku nggak suka sate, tapi kalau dikasih sate ya mau-mau aja gitu. Tapi aku lebih suka soto. Nah gitu ya, sama kayak kuman ini. Aku sukanya CO2, tapi aku kalau dikasih oksigen toleran aja gitu ya. Seperti itu. Nah, beda lagi sama ini fakultatif anaerob. Kalau fakultatif anaerob gampang ya. Fakultatif anaerob tuh bisa O2 oke, CO2 oke. Nah, jadi dua-duanya. Jadi nggak usah milih, dia pun bisa hidup gitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi istilah mikro aerofilik ya, namanya aja mikro, kecil, aero oksigen, berarti dia itu pada tekanan oksigen tertentu, yaitu sekitar 5-10% baru bisa optimal tumbuh gitu ya. Makanya sekarang jarang sekali orang kena GO ya, selain karena generasi antibiotik. Orang udah ngerti antibiotik ya, di apotek beli antibiotik gitu dia sudah matilah, gampang lah seperti itu. Karena memang kuman ini juga susah ya, maunya di kondisi yang oksigen rendah gitu. Jadi kalau oksigen tinggi atau terlalu rendah gitu dia udah nggak banyak tahan gitu. Selain itu mudah dibunuh sama antibiotik ya. Mikro aerofilik yang rendah atau tekanan oksigen yang rendah. Dah, sekian, terima kasih. Dari situ saja kita lanjutkan materinya esok ya. Saya akhiri, wassalamualaikum.